tidak ada modus Pak, tapi mereka sudah melakukan pembayaran karena saya mengalami beberapa kerugian di program studi yang lain, jadi uang tersebut dipakai. Ya, Tribuners, berikut kita saksikan expose yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam mengungkap kasus penipuan study tour di mana mahasiswa FKIP Universitas Lampung menjadi korban. Pakai pribadi juga bersama dengan Mas. Nggak ada perantara dosa Bang. Berapa kemarin total? Kalau itu ya, berapa siswa? Tambah siswa. Kasih tahu lah. Hari kasih tahu. Kawan mundur ya. Kasihan Bang Roland ini masuk kan. Tutup semua. Nanti saya lihat. Kalau saya mati mikrofon. Masih Pak Ren. Oke, Twitter. Masih Pak Ren. Bagaimana dokter-dokter kebiayaan itu lagi. Sekarang katanya tanya dia nih. Masih Pak Ren. Kenapa kamu Bang, nama kita siapa? Saya pernah ceritanya kok. Pak, gimana sih caranya? Modus saya tidak ada modus Pak, tapi mereka sudah melakukan pembayaran karena saya mengalami beberapa kerugian di program studi yang lain, jadi uang tersebut dipakai. Kemudian karena terjadi saya kan harus jalan dengan SMA yang lain, tapi karena ada pembatasan tidak boleh jalan, ada kemarin beberapa materi yang jadi karena saya menutup kejadian tersebut tidak berubah. Karena saya sebelumnya sudah lakukan sebelum kejadian tersebut dengan pihak dekan dengan saya dengan tahu bahwa ada masalah tersebut, tapi dari pihak kampus tidak ada respon. Dan pada malam itu bis yang saya sewa itu bis Kensa tersebut telah datang. Padahal dana talangannya sudah ada pada saat itu, sudah dibantu. Tapi karena masih sudah marah dan sekarang mereka tidak mau berangkat. Saya belum berangkat. Mereka tidak mau berangkat lagi. Jadi maksud kamu dari langit mana? Jadi berapa total uang yang sudah saya terima itu 375 dan beberapa uangnya sudah saya masukkan ke DP hotel dan bis. Iya, sisanya kemana duitnya? Udah semuanya tidak apa? Belum. Masih ada dengan mahasiswa dan lain. Udah korban dari yang sama ya? Sini loh, Bang. Penuh. Sekali lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat 1 November tahun 2024, untuk Satreskrim Polresta Lampung melaksanakan kegiatan press release terkait dengan 4 kasus penipuan yang dilakukan terhadap mahasiswa sebanyak 106 orang terkait dengan kegiatan studi tour dan studi tour wisata dan akademik. Jadi yang bersangkutan ini tersangka untuk dasar laporan polisi LPP nomor 1579 tahun 2024 tanggal 30 Oktober tahun 2024 untuk korban 106 orang mahasiswa untuk tersangka atas inisial AT. Jadi untuk kronologis pada bulan Juni tahun 2024 Fakultas FKIP Unila ada program kuliah kerja lapangan selama 10 hari dengan tujuan akademik dan wisata ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali yang jadwal
keberangkatan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 19.00 waktu Indonesia Barat, berangkat dari kampus FKP Unilag. Karena tersangka ini biasa menjadi pihak ketiga untuk studi tour, entah itu di SMA, entah itu di perkuliahan, yang bersangkutan menghadap ke Kapolri, mengajukan rencana kegiatan, dan Kapolri mengiyakan. Jadi satu orang ini dipungut kegiatan tersebut 4.200.000, di mana jumlah daripada kerugiannya itu sekitar 400 juta sekian. Jadi pada saat tanggal 29 Oktober itu ketika mahasiswa akan berangkat ke KKL, jadi biasanya tidak mau datang karena tidak dilunasi, hanya dibayar sebagian oleh yang bersangkutan. Lalu mahasiswa mendapatkan info juga seperti hotel yang di Bali, di Bandung itu pun hanya dibayar 10% dari total keseluruhan. Dan informasinya yang bersangkutan ini digunakan untuk keperluan pribadinya dia, untuk menanggulangi keperluan kerjaan dia sebelumnya. Ada KKL lain di sekolah, di SMA atau di perkuliahan lain, tunggakan dia tutupi. Jadi dia ibaratkan kebakaran jenggot. Karena apa? Karena yang bersangkutan ada surat edaran dari Kepala Dinas Provinsi Pendidikan, jadi tidak boleh SMA itu melaksanakan studi tour, jadi batal. Sehingga terbengkalai semua, mengakibatkan mahasiswa tidak jadi berangkat. Untuk yang bersangkutan memang kerjanya memang biasa sebagai pihak ketiga untuk kegiatan kakak studi tour, akademik ataupun wisata. Baik, itu saja. Terkait dengan total tadi kan 400 sekian ya, yang sudah dibayarkan oleh tersangka ini ke pihak hotel maupun bus itu ada berapa? Masih 66 juta. Masih 66 juta terdiri dari DP bis dan DP daripada hotel. Sedangkan dari pihak kampus sudah lunas ya? Sudah. Saya buat menalang tunggakan itu sama Dewa. Untuk kepentingan pribadi menalangi tunggakan kebutuhan. Terus untuk pelaku ini, Bang, apakah dia sendiri atau apa? Ada keterlibatan pihak lain, kampus, perusahaan? Yang bersangkutan tidak ada PT, jadi personal. Untuk sementara tidak. Bang, sebelumnya kan di UNER juga ada tuh yang jurusan Pindas, apakah ada keterlibatan dengan Tidak ada konsekuensi. beda ya berarti? Tidak, beda. Karena yang bersangkutan ini ketika tahu ada kegiatan KKL, jadi dia langsung ada Kapolri, ada Rengiat yang seperti ini, dia mau minta untuk menjadi pihak ketiga, di-OK-kan karena luar biasa, tapi yang terjadi seperti sekarang. Bang, selain pihak kampus yang bersangkutan itu ada pihak satuan lembaga pendidikan lain yang dirugikan nggak, Bang? Terkait perbuatan? Tidak ada. Berarti laporan. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena ketika tidak berangkat, yang bersangkutan ada di TKP, dibawa subuh-subuh ke Polres Lampung, otomatis kalau misalkan ada keterkaitan dengan pihak lain, pasti dia bicara. Bukan, maksudnya Korban lain Unila gitu, Bang. Unila. Untuk sementara masih Unila. Ancaman hukumannya Pasal Hukumannya fatal. pasal 32 atau 38 dan 70. Itu masih. Ini bukti terlambat. Ini brosur. proposalnya itu. Ini transport. Anda Mantap. Kayak dikit Bang, boleh Bang? Mantap menyalanya. emang biasa kerjanya Unila ya? Selain Unila apa saja kerja mereka? Terus uang itu digunakan untuk pribadinya untuk apa? Tidak ada untuk kembali tapi kegiatan KKL yang lain. KKL yang lain itu apa? Ada proyek yang lain yang saya tangani dan mengalami beberapa kerugian, saya masih selama kegiatan tersebut. Kalau Rusi kenapa masih mau melakukan? Dan sudah terkontak MOU.
yang udah dari lama kerjasama mau nilai. Jurusan lain itu jurusan apa Bang? Ada beberapa jurusan seperti jurusan pendidikan sejarah, bahasa Indonesia, kemudian membawa ekonomi kemudian bahasa Indonesia. Kalau fakultas, kalau yang prodi penjas itu termasuk nggak Bang? Itu saya tidak. Bang, pemilik itu ini ya? Iya. Yang mau muntah-muntah ada lupa silakan makan ini. Mulai dari ekspos ini. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penipuan study tour yang menimpa mahasiswa di Lampung, kita akan berbincang bersama reporter Tribun Lampung yakni Bayu Saputra yang sudah hadir dalam expose yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung. Halo, selamat sore rekan Bayu. Selamat siang menjelang sore, rekan Mutiara. Ya, Bayu, bisa dijelaskan mengenai hasil expose yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian di Lampung? Iya, benar saja. Bahwasannya pada baru saja kita menggelar expose yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprianto, yang mana pada expose kali ini pelaku yang dihadirkan yakni pelaku tindak pidana penipuan terhadap ratusan mahasiswa, yang mana ada sekitar 106 mahasiswa FKIP Unila ditipu untuk melakukan study tour, namun kenyataannya tidak terjadi, dan setiap orang mulai biaya 4,2 juta hingga total 4,5 juta rupiah. Urusan dia. Produksi pangan. Untuk proses produksi pangan juga memenuhi standar keamanan. Dan sebelum dijual sudah setelah Halo rekan Mutiara. Namun bakteri Bacillus ini itu ada di produk makanan kita dalam keadaan bagus. Ya, itu. Produksi dari makanan yang berbeda. Halo rekan Bayu, apakah suara saya sudah terdengar kembali? Ya, Bayu, ini kan tadi berdasarkan expose ada satu tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah ini dari pihak kepolisian mencurigai adanya tersangka lainnya dalam kasus kali ini? Oke, ada bisa sampaikan bahwasannya berdasarkan keterangan dari
Bapak Kompol Muhammad Hendrik. Untuk pelaku sampai saat ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun pihak kepolisian akan tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap tindak pidana penipuan tersebut. Itu kemudian. Baik, dalam ekspos kali ini bukti apa yang dihadirkan oleh pihak kepolisian, Bayu? Jadi bukti yang dihadirkan tadi ada berkas-berkas yang ditampilkan oleh pihak Polresta Bandar Lampung, dan termasuk tersangka tersebut dihadirkan juga dengan menggunakan pakaian oranye. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra yang menyaksikan secara langsung ekspose yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus penipuan studi tour mahasiswa Universitas Lampung.